Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita akan berdiri dengan sikap yang sempurna. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, kita akan berdoa. Mari kita tundukkan hati, kita tundukkan kepala bersama-sama, kita datang ke hadirat Tuhan. Selamat pagi Bapa dalam kerajaan surga, berlimpah ucapan syukur Tuhan, kami persembahkan kepadamu untuk hari yang baru, kesehatan yang baru, semangat yang baru, ulang tahun yang baru untuk Indonesia Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan hari kami, menyerahkan hati kami, menyerahkan negeri kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati, Engkau memulihkan, dan Engkau memberikan kemuliaan-Mu atas negeri kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terpujilah nama-Mu, di dalam nama-Mu yang kudus. Haleluya, 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 amin. Kita bersyukur untuk umur 79 tahun, Indonesia yang baru, semangat yang baru, berkat yang baru. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia.
dunia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ya Tuhan, kiranya Indonesia penuh dengan berkat-Mu Tuhan, penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Indonesia, Biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu, Yesus. Ya Tuhan, kami percaya Tuhan ada sesuatu yang besar, mujizat yang besar Tuhan untuk negeri kami Tuhan. Ya Yesus, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi.
Terima kasih Tuhan untuk umur yang baru bagi negeri kami Tuhan. Amin, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala mujizat-Mu Tuhan. Kami akan memuji-Mu Tuhan. Kami akan menyuarakan suara kami Tuhan. Kami akan bersorak dan kami akan bersuka cita untuk nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Setiap kita yang bersemangat katakan amin. Amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita membawa pujian, sorak kemenangan dan kemerdekaan lewat sukacita kita, lewat nyanyian kita, lewat pujian kita pada pagi hari ini. Haleluya. Datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Bapak Ibu untuk bergerak ke kanan dan ke kiri. Mungkin kita boleh gandengan ya. Kita akan nyanyikan satukan hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih, eratkanlah tali kasih di antara kami semua oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Yuk bergandengan tangan satu sama lainnya. Bergandengan tangan
antara kami semua. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Yuk gandengan tangan lagi. Bergandengan tangan dalam satu kasih. Bergandengan tangan dalam satu iman. Saling mengasihi di antara kami. Keluarga kerajaan Allah. Yuk gandengan lagi yang terakhir. Bergandengan tangan dalam satu kasih. Haleluya. Bergandengan tangan dalam satu iman. Saling mengasihi di antara kami. Keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Haleluya. Suara saya terbaik Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit untuk duduk kembali. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan fokus, kita akan menaikkan pokok-pokok doa kita akan menaikkan doa syafaat kita untuk pemulihan negeri ini. Kiranya negeri ini dipenuhi oleh mujizat-Mu, dipenuhi oleh berkat-Mu yang baru. Kiranya lewat pemimpin yang baru ini, negeri ini bisa membawa kemenangan, negeri ini bisa memuliakan nama-Mu semakin lagi, semakin lagi. Kami undang yang bertugas untuk maju ke depan. Terima kasih. Kami undang semua untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kami yang tercinta, bangsa Indonesia. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami bersama-sama berdoa ya Tuhan, buat bangsa dan negara kami yang tercinta Indonesia ya Tuhan. Yang pada hari ini 79 tahun kemerdekaan bangsa kami Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Engkau selalu melindungi ya Tuhan. Engkau selalu memberikan kekuatan buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Juga kami berdoa ya Tuhan Yesus, buat para pemimpin-pemimpin yang baru yang akan datang ya Tuhan. Kami percaya keputusan Bapak Presiden baru kita Tuhan bisa membawa bangsa dan negara kami menjadi lebih sejahtera Tuhan Yesus. Kami percaya ya Tuhan, juga ibu kota yang baru Tuhan, IKN ya Tuhan, kami percaya Engkau berkati Tuhan berlebih-lebih ya Tuhan untuk bangsa-Mu yang tercinta. Kami percaya Tuhan, mata-Mu tertuju kepada bangsa dan negara kami Indonesia ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemerintah daerah kami, untuk gubernur ya Tuhan yang akan datang, yang akan adakan pemilu ya Tuhan. Kami percaya Engkau akan menunjukkan gubernur yang baik untuk provinsi kami, juga untuk Bapak Camat ya Tuhan. Kami percaya di Kecamatan Sukorejo ini ya Tuhan, kami percaya Engkau akan memberikan sesuatu juga pemimpin kami yang terbaik Tuhan. Juga kami berdoa untuk RT RW sekitar gereja kami ya Tuhan, baik dari kanan kiri muka belakang. Kami percaya Tuhan Yesus, tetangga-tetangga kami Engkau berkati Tuhan Yesus. Kami percaya gereja-Mu akan tetap berdiri di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya berkat-Mu melimpah buat bangsa dan negara kami tercinta Indonesia. Terima kasih di dalam nama-Mu yang besar, dalam nama-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Amin. Biarlah segala pujian, kemuliaan hanya untuk negeri kami Tuhan.
sujud, berdoa dan bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Sehingga sampai tahun ini Tuhan, negara kami masih bisa berdiri kuat dan teguh Tuhan di dalam kuasa-Mu. Ya Yesus. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berpaling dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, pulihkanlah. Tuhan, pulihkan. Bapa, pulihkan. Kembalikan bangsa kami kepadamu. Bapa, pulihkan. Ampunilah bangsa kami. Dan pulihkan kembali negeri kami. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari
pulihkan kami Tuhan. Bapa pulihkan Yesus, kembalikan bangsa kami kepadamu. saya serahkan pada hamba-Nya. Bapa pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami, dan pulihkan kembali negeri kami, dan pulihkan dan pulihkan kembali. negeri kami. Amin, amin, amin. Haleluya, Haleluya. haleluya. Terpujilah Tuhan yang memiliki negara kami Indonesia. Kami percaya kalau hari ini kami boleh beribadah di tengah nuansa 79 tahun kemerdekaan negara kami, yang kami tahu mata Tuhan tidak pernah sedetik pun meninggalkan negara ini. Dan kami pun juga meyakini bahwa hati Tuhan juga ada di bangsa ini, tak pernah meninggalkan bangsa ini. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini, dengan anugerah-Mu kami boleh beribadah pagi ini. Dan oleh anugerah-Mu pula lah kami akan mendengar firman. Oleh sebab itu, berkatilah kami semua Tuhan. Tolong kami untuk bisa menangkap isi hati Tuhan pagi hari ini. Apa yang mau Tuhan maksudkan buat kami, biarkan kami bisa tangkap dan lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati semua kami Tuhan, berkati dengan berkat terbaik dari tempat maha tinggi. Kami siap untuk firman-Mu pagi hari ini di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua, amin. Merdeka, merdeka, merdeka. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan baik. Anugerah Tuhan buat negara kita, amin. Dan buat kita semua, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini 18 Agustus, saudara-saudara, menjadi hari yang bersejarah juga buat negara kita. Kalau kemarin kita peringati sebagai waktu di mana Insinyur Soekarno mengucapkan proklamasi, saudara-saudara, itu menjadi tanda bahwa bangsa kita terbebas dari penjajah. Tetapi di tanggal 18 Agustus ini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Indonesia berdiri sebagai negara yang berdaulat. Jadi hari ini pun juga menjadi hari yang bersejarah buat kita semua. Karena kita sedang berdiri sebagai bangsa yang merdeka, bangsa yang berdaulat. Dan saya percaya bangsa kita diberkati oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan sedikit melihat dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, hari ini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin menyampaikan satu tema buat kita semua. Tema itu berbicara tentang no sacrifice, no freedom, saudara-saudara. Tanpa pengorbanan, tak ada kemerdekaan. Kalau bangsa Indonesia hari ini kita peringati dengan 79 tahun kemerdekaannya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu bukan karena pemberian, saudara-saudara. Jadi kita patut berbangga sebagai bangsa dan negara Indonesia, karena kemerdekaan kita bukan kemerdekaan dari pemberian, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bahkan dalam satu cuplikan saya mendengarkan seorang profesor, Mahfud MD, saudara, dia mengatakan bahwa Indonesia adalah satu-satunya negara yang merdeka karena berhasil mengusir penjajah. Negara kita hebat ya, Bapak Ibu Saudara. Kita jadi negara satu-satunya di dunia yang berhasil mengusir penjajah.
yang membebaskan dirinya dari penjajah, kemudian merdeka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu saudara, dari kisah negara kita ini kita dapat mengambil satu kesimpulan bahwa tanpa adanya pengorbanan para pejuang, gak ada yang namanya kemerdekaan. Amin. Dalam hidup kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, memiliki prinsip yang sama, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tanpa pengorbanan tidak ada kemerdekaan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tanpa pengorbanan gak ada yang namanya kemerdekaan, saudara-saudara. Kita tidak akan pernah merdeka dari dosa kalau kita tidak mengorbankan kedagingan kita. Amin. Kita nggak akan pernah merdeka dari yang namanya dosa kalau kita nggak pernah mengorbankan kedagingan kita. Selama kita terus mengikuti keinginan daging kita, selama itu pula kita akan dijerat oleh dosa kita, saudara dikasihi Tuhan. Mau seberapa sering saudara berdoa, mau seberapa sering saudara juga didoakan, mau seberapa sering saudara melayani, mau seberapa sering saudara ada dalam kegiatan-kegiatan rohani, tapi kalau kita tidak menanggapinya dengan menahan, dengan menyalipkan kedagingan kita, dengan mengorbankan kedagingan kita, maka kerohanian kita tidak akan ada namanya kemerdekaan. Jadi kalau inginkan kemerdekaan dalam hidup saudara, apapun aspek kehidupan saudara, maka yang harus saudara kerjakan adalah pengorbanan. Artinya tanpa pengorbanan tidak ada kemerdekaan. Saudara tidak akan pernah merasakan kemerdekaan tanpa saudara mau berkorban. Sama-sama katakan, saya suka berkorban. Nah, berkorban itu tidak enak, saudara-saudara. Kenapa tidak enak? Karena ada 4 unsur dalam pengorbanan. Yang pertama, unsur dalam pengorbanan itu melibatkan ketulusan, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Jadi kalau saudara ingin berkorban tapi hati saudara terbeban, ada keberatan dalam hati saudara, maka pengorbanan saudara itu tidak bisa dianggap sebagai yang namanya pengorbanan. Karena ketika saudara berkorban, maka unsur yang pertama adalah ketulusan, saudara ini kasih Tuhan. Dan yang kedua, pengorbanan itu melibatkan rasa sakit, saudara-saudara. Entah sakit secara fisik, seperti para pejuang dulu berperang melawan penjajah, mereka harus merasakan sakit secara fisik, atau juga sakit secara nurani, saudara. Ketika kita bicara tentang dosa, saudara, dan kita mau lepaskan itu, maka yang sakit adalah nurani kita. Kenapa? Karena kita harus menahan yang namanya kedagingan tadi, hawa nafsu tadi, sakit. Jadi pengorbanan itu tidak enak, karena melibatkan rasa sakit. Artinya kalau saudara belum sakit, pengorbanan saudara belum sah. Saudara-saudara ini kasih Tuhan. Saya teringat dengan satu kisah Abraham dan Ishak, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Lebih sering kita akan mendengar tentang kisah ini, bahwa yang berkorban adalah Abraham, betul ya? Yang mengorbankan Ishak adalah Abraham. Tapi pernahkah saudara sedikit berpikir bahwa Ishak juga melakukan pengorbanan? Saudara-saudara, dan saya rasa pengorbanan itu bisa disepelekan juga. Sama besarnya dengan apa yang dilakukan oleh Abraham. Kenapa? Bayangkan saudara, Ishak ini nggak ngerti apa-apa soal pengorbanan. Ketika mereka berangkat ke sebuah gunung yang dituju, yang ditetapkan oleh Tuhan bagi mereka, Ishak ini nggak ngerti apa-apa. Ishak hanya disuruh untuk menyiapkan kayunya, Ishak hanya disuruh menyiapkan apinya, Ishak hanya disuruh untuk menyiapkan perbekalan mereka, semua akomodasi mereka. Tapi Ishak sama sekali nggak ngerti bahwa yang dikorbankan adalah dia, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Ketika mereka berdua berhenti di satu tempat, kemudian Ishak bertanya, ayah, apinya ada, kayunya ada, perlengkapan yang lain ada, semua sudah lengkap. Tapi dombanya di mana? Belum ada dombanya. Dan kemudian Abraham menjawab, yang dikorbankan adalah engkau anakku.
Saudara bayangin, apakah ini hal yang mudah bagi Ishak? Saya pikir juga enggak. Setidaknya yang pertama pasti Ishak syok. Artinya dia harus mati di tangan bapaknya sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Artinya mau enggak mau Ishak lah yang harus dikorbankan. Dan saudara tahu dikorbankan itu harus disembelih. Saudara, dan itu menyakitkan. Ya kan? Ibu-ibu yang kena pisau ke kiri sedikit saja bingung langsung di Hansaplas, ya kan saudara. Ini Ishak harus disembelih, artinya dipotong lehernya saudara. Dan yang motong bapaknya sendiri. Pasti secara psikologis Ishak juga kaget ketika dia mendengar engkau yang harus kukorbankan. Karena Allah meminta engkau. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ishak berkorban. Ada rasa sakit, setidaknya sakit secara psikologis yang dialami Ishak. Korban perasaan setidaknya yang pertama si Ishak ini, saudara-saudara. Dan itu enggak mudah. Cobalah saudara bayangin. Ada orang utang, yang saudara enggak tahu kalau orang itu utang. Tiba-tiba saudara harus ikut bayar utang orang itu. Enak enggak kira-kira saudara? Enak enggak kira-kira? Enggak ikut ngutang, enggak ikut nikmati, melok bayar. Ada yang mau? Ada yang mau? Saya juga enggak mau ya saudara kalau kena kasus begitu ya. Gak melok ngerasane duitnya, gak ikut proses hutangnya, gak ngerti apa-apa, kok suruh bayari utangnya, kok enak men ya saudara-saudara. Tapi itu yang dirasakan Ishak. Dia gak ngerti apa-apa. Yang berurusan soal pengorbanan ini antara Tuhan dan bapaknya. Ishak gak ngerti. Tapi Ishak harus terlibat dalam hal ini. Itu gak gampang. Tapi hebatnya, Ishak mau. Ishak mau mengorbankan dirinya. Dia yang gak ngerti apa-apa. Yang urusan itu hanya urusan bapaknya dengan Tuhan. Tapi Ishak menyediakan dirinya, merelakan dirinya, dikorbankan. Saudara-saudara. Jadi Ishak juga ikut berkorban. Dia memiliki ketulusan, dia memiliki merasakan rasa sakit. Dan sebenarnya yang ketiga saudara-saudara dalam unsur pengorbanan ini, pengorbanan itu bukan kewajiban, saudara-saudara. Kok bisa sih pengorbanan bukan kewajiban? Tapi benar, pengorbanan itu bukan kewajiban. Ishak bisa lari enggak waktu itu, saudara? Saya kayak ngomong sendiri ya di sini. Kayak enggak ada orang gitu. Saya susah membedakan antara saudara ini ngantuk atau saudara terkesima dengan saya, ya kan? Atau saudara lapar. Ya, oh berdoa, waduh, syahdu, apalagi hawannya adem. Iya saudara, kewajiban ini, pengorbanan ini bukan kewajiban saudara. Bukankah waktu Abraham ngomong Ishak engkau yang harus kukorbankan, bisa enggak Ishak berontak? Bisa saudara. Bisa enggak Ishak lari? Bisa saudara. Apakah Ishak wajib mengorbankan dirinya? Enggak. Kalau Ishak pada akhirnya mau mengorbankan dirinya, itu karena dia memutuskan, betul enggak saudara? Demikian pula ketika Yesus mengorbankan hidupnya, mengorbankan nyawanya. Siapa yang berani mewajibkan Yesus untuk disalib? Gak ada saudara. Yesus mau disalib karena dia memutuskan dirinya untuk taat kepada Bapa. Dalam Yohanes 4 dikatakan makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan tugas yang diberikan kepadaku. Artinya Yesus mengorbankan dirinya, kalau dia memutuskan untuk lari, maka kita hari ini belum menikmati penebusan itu. Yesus untungnya enggak lari, dia taat kepada Bapaknya. Apakah Yesus wajib disalib? Enggak, saudara-saudara. Enggak wajib Yesus disalib. Dia disalib karena dia mau. Dia disalib karena dia memutuskan. Dia disalib karena dia mau melihat ada sesuatu yang dahsyat terjadi. Dan sesuatu yang dahsyat terjadi itu apa? Kemerdekaan manusia dari belenggu kutukan dosa. Saudara-saudara.
Jadi ketika kita mau bicara tentang pengorbanan, saudara yang dikasih Tuhan, pengorbanan itu bukan kewajiban. Tapi kalau pengorbanan itu saudara lakukan, hasilnya dahsyat. Katakan amin. Katakan hasilnya dahsyat. Katakan saya mau berkorban. Kalau bapak-bapak berkorban untuk keluarga, maka ada sesuatu yang dahsyat di tengah keluarganya. Tapi ingat, bekerja membanting tulang dengan sekuat tenaga itu bukan pengorbanan bapak-bapak. Itu kewajiban. Artinya ketika bicara pengorbanan ada sesuatu yang lebih yang kita bisa berikan buat keluarga. Ibu-ibu, kalau kau ingin keturunanmu menjadi keturunan yang dahsyat dan dipakai Tuhan, berkorban untuk anak-anak, berkorban untuk keturunanmu. Ada sesuatu yang dahsyat yang Tuhan bisa kerjakan melalui pengorbanan saudara. Semua kita, kalau kita ingin melihat pekerjaan Tuhan lebih dahsyat, maka seluruh hamba-hamba Tuhan di tempat ini harus berani berkorban lebih. Kita enggak hanya melayani karena kita terjadwal, kita enggak hanya melayani karena enggak ada gantinya. Kita enggak hanya melayani karena memang hari Minggu jadwalku pelayanan, saudara yang kasih Tuhan. Tapi berikan hatimu, persembahkan hatimu, seluruh hidupmu. Berkorban untuk Tuhan. Saya ada teman hari ini. Sedikit iklan enggak apa-apa. Tapi saudara yang kasih Tuhan, sekali lagi, ketika saya dan saudara berani berkorban, apa yang terjadi? Hasilnya dahsyat. Saudara mau melihat pekerjaan Tuhan di tempat ini lebih dahsyat? Amin. Maka yang kita lakukan apa? Tepuk kanan kiri, saudara bilang berkorban dong. Tepuk kanan kiri, tepuk tangan. Tepuk kanan kiri. Nah gitu dong saudara, ya kan. Jadi saudara dikasih Tuhan, kalau kita rindu pekerjaan Tuhan di tempat makin dahsyat yang kita lakukan berkorban. Kalau kita mau gereja kita ini lebih dahsyat lagi, yang kita lakukan berkorban. Karena tanpa pengorbanan tidak ada hasil yang dahsyat. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu saya mau bilang, yang namanya pengorbanan tidak boleh disepelekan. Sekecil apapun pengorbanan tidak pantas untuk disepelekan. Katakan, pengorbananmu gak pantas disepelekan. Yang namanya pengorbanan itu gak pantas disepelekan, sekecil apapun itu. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Pengorbanan tidak pantas disepelekan. Apalagi pengorbanannya Tuhan Yesus. Kalau Yesus gak disalib, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Yesus gak menderita buat kita, kita gak akan bisa menikmati akses terhubungnya kita dengan Allah Bapa kita di surga. Kita masih terpisah oleh jurang maut. Kita masih akan mengalami kematian rohani kalau Yesus gak mengorbankan dirinya, saudara-saudara. Makanya Yesaya 59:1-2 mengatakan, sebenarnya, kalau di Alkitab saudara akan menemukan kata sesungguhnya, itu merupakan satu penekanan saudara. Tapi kata sesungguhnya ini lebih tepat dikatakan dengan sebenarnya. Sebenarnya. Atau kita orang Jawa asline. Seperti itu saudara. Sebenarnya tangan Tuhan itu gak kurang panjang untuk nolong. Telinga Tuhan gak kurang tajam untuk dengar doa saudara. Sebenarnya asline kayak gitu. Sesungguhnya kayak gitu. Tapi kenapa doa-doa kita mental? Kenapa doa-doa kita gak dijawab? Kenapa gak ada perubahan yang terjadi dalam hidup kita saudara? Karena dosa. Kita gak memiliki hubungan dengan Tuhan, kita terpisah dari Tuhan karena dosa. Dosa itu merusak segalanya, saudara. Merusak kehidupan manusia, merusak gambar diri manusia. Itu yang menyebabkan manusia gak menerima pertolongan Tuhan. Manusia gak bisa
terhubung rohnya dengan Tuhan karena dosa, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tapi puji Tuhan, sekali lagi saya mau katakan, Yesus merelakan dirinya berkorban untuk kita supaya kita bisa memiliki hubungan yang dipulihkan dengan Allah. Dan hubungan yang pulih dengan Allah itu membuat kita menikmati pertolongan demi pertolongan Tuhan. Kalau hari ini saudara bermasalah, hari ini saudara sedang dalam pergumulan, saudara sedang dalam pikiran-pikiran yang membuat saudara takut untuk melihat realita kehidupan saudara, saya mau katakan, saudara dan Tuhan sudah dipulihkan. Maka saudara bisa berdoa dengan leluasa kepada Tuhan dan Tuhan bisa mendengar doa saudara. Dan kemudian Tuhan bisa menolong saudara. Jadi saudara-saudara, setiap pengorbanan, sekali lagi saya mau katakan, tidak pantas untuk disepelekan. Apalagi pengorbanannya Tuhan Yesus, saudara-saudara. Dan salah satu yang tidak boleh kita sepelekan dari pengorbanan Kristus adalah perjamuan kudus, saudara-saudara. Hari ini enggak minggu pertama, tapi saya ingin mengangkat topik ini, topik perjamuan kudus. Jadi khotbah hari ini sebenarnya khotbah pengajaran, saudara-saudara. Maka jarang sekali ada khotbah pengajaran dan ini tidak menyenangkan kadang-kadang, tapi saya berharap saudara menikmati pada bagian ini. Jadi salah satu bagian yang tidak boleh disepelekan adalah perjamuan kudus, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kenapa perjamuan kudus tidak boleh disepelekan? Mari kita buka satu ayat terlebih dahulu, saudara-saudara. 1 Korintus 11 ayat 25. Mari kita temukan sama-sama ayat ini. 1 Korintus 11 ayat yang ke-25, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Yang ketemu katakan, "Oh." Wih, luar biasa. Sudah ketemu semua. Oh. Nggak tahu ketemunya di mana, pokok oh. Melok tonggone orang dhewe. Nah, saudara-saudara, perjamuan kudus mengapa kita harus lakukan, saudara-saudara? Dan mengapa perjamuan kudus tidak boleh disepelekan? 1 Korintus 11 ayat 25. Ayat ini biasa saudara dengar ketika tante mengangkat roti dan anggur. Ayat itu berkata begini, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah apa? Perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi apa? Peringatan akan Yesus. Katakan peringatan akan Yesus. Jadi ketika kita angkat roti, angkat hosti, saudara-saudara, ketika kita angkat cawan, angkat anggur itu, saudara-saudara, kita sedang memperingati bahwa Yesus mati buat kita, dan memperingati oleh karena kematian Yesus itu kita diperdamaikan dengan oleh Allah Bapa. Amin. Artinya saudara-saudara yang kasih Tuhan, ketika kita ngangkat roti, ketika kita ngangkat cawan, saudara-saudara, itu bukan sesuatu yang pantas untuk disepelekan. Roti dan cawan itu unsur perjamuan yang tidak pantas disepelekan. Kenapa? Karena sekali lagi ketika kita angkat roti, kita angkat cawan, kita angkat anggur, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita sedang mengingat kematian Tuhan kita. Kita sedang mengingat betapa dahsyat penderitaan Yesus buat kita, saudara-saudara. Kalau itu Yesus gak lakukan, binasa kita semua, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau itu kita tidak lakukan, maka yang terjadi, yang berlaku dalam kehidupan kita adalah hukum Taurat, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi, saya sering sekali ngomong di sini bahwa hukum Taurat itu ada 613 hukum, saudara. Dan hukum itu beserta sanksinya, saudara. Ketika saudara gagal melakukan satu hukum, maka dianggap gagal melakukan 613 hukum yang lain, 612 hukum yang lain. Maka kalau itu yang diberlakukan dalam hidup kita, mungkinkah kita bisa memiliki hubungan dengan Allah Bapa kita? Rasanya enggak mungkin, mustahil, saudara-saudara. Tapi berkat kasih karunia Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus yang sedemikian dahsyat dan efeknya dahsyat buat diri kita, saudara, buat hidup kita.
maka tidak sepantasnya perjamuan kudus kita sepelekan. Gak masalah regane roti, saudara. Gak masalah regane anggur. Ya, tapi unsur perjamuan itu mengandung makna sangat dalam buat kita semua. Dan apabila Tuhan tidak berkorban buat kita, kita binasa. Jadi saudara-saudara, mengapa kita harus melakukan perjamuan kudus? Karena perjamuan kudus mengingatkan kita, menjadi perenungan buat kita betapa dahsyat pengorbanan Tuhan Yesus buat kita. Maka tidak patut untuk disepelekan. Yang kedua, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mengapa kita harus perjamuan kudus? Dalam 1 Korintus 11 ayat 26 dikatakan begini, saudara. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan apa? Kematian Tuhan sampai kapan? Ia datang kembali, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ketika kita melakukan perjamuan kudus, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, artinya kita sedang bersaksi. Bersaksi kepada siapa? Yang pertama di hadapan Tuhan. Yang kedua di hadapan saudara-saudara seiman. Yang ketiga di hadapan seluruh orang di dunia. Dan yang keempat di hadapan iblis. Bahwa saudara adalah orang yang ditebus oleh Kristus. Jadi perjamuan kudus itu menjadi alat buat saudara bersaksi. Saya sudah ditebus Kristus. Saya adalah orang-orang yang telah ditebus oleh darah Yesus yang mahal itu, saudara-saudara dikasih Tuhan. Itu sebagai cara kita bersaksi. Cara kita memberitahukan identitas kita kepada dunia. Bahwa saya adalah orang-orang yang merdeka. Oleh sebab itu sekali lagi perjamuan kudus tidak pantas untuk disepelekan, saudara-saudara. Kenapa? Karena yang pertama tadi, mengingat kematian Tuhan, mengingatkan kita tentang kematian Tuhan. Dan yang kedua, alat kita bersaksi, memberitakan identitas kita sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan lewat pengorbanan Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, saudara-saudara, kenapa kita harus melakukan perjamuan kudus? Yohanes 6 ayat 55 dan 56. Saudara nggak perlu bingung, tinggal lihat di depan, celing ketemu. Ya saudara-saudara, coba lihat kanan kiri dulu saudara. Apakah teman di sebelah saudara sudah mulai mengalami hadirat Tuhan yang lain? Takutnya mengalami hadirat Tuhan yang lain ini ya kan. Yohanes 6 ayat 55 dan 56 dikatakan begini, sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, saudara-saudara dikasihi Tuhan. Maka sekali lagi, mengapa kita harus melakukan perjamuan kudus? Mengapa perjamuan kudus tidak pantas untuk kita sepelekan? Karena dengan melakukan perjamuan kudus kita sedang bersatu dengan darah dan tubuh Yesus. Katakan bersatu dengan darah dan tubuh Yesus. Perjamuan kudus membuat kita bersatu dengan darah dan tubuh Yesus. Maksudnya apa? Membuat hidup kita, membuat hati kita, membuat roh kita bersatu dengan rohnya Tuhan Yesus. Sehingga apa yang terjadi? Apa yang Yesus mau, apa yang menjadi kehendak Bapa, kita bisa ngerti, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Kita bisa ngerti kehendak Bapa ketika kita bersatu dengan Bapa. Kalau kita nggak bersatu dengan Bapa, nggak bersatu lewat pengorbanan Tuhan Yesus, maka kita nggak akan ngerti kehendak Bapa. Dan berikutnya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dengan melakukan perjamuan kudus membuat kita bersatu dengan tubuh dan darah Yesus, membuat apa yang Yesus alami juga kita alami. Ketika Yesus berhasil melakukan pengorbanan yang begitu dahsyat, kemudian dia bangkit pada hari yang ketiga, kemudian dia naik ke sorga, saudara-saudara, dibangkitkan dari antara orang mati dan naik ke sorga, maka itu juga yang kita alami. Amin. Kita tidak akan menjadi orang dunia yang hidup hanya di dunia ini, kemudian saudara berpikir kematian akan menyelesaikan segalanya. Tidak, saudara yang dikasih Tuhan.
Setelah kematian ada satu dimensi kehidupan yang lebih kekal daripada kehidupan kita di dunia ini. Dan bagian dimensi yang kekal ini loh yang harus kita pikirkan. Kita hidup di bumi ini mungkin 70, 80, 90, lama-lama 100 tahun, saudara-saudara. Tapi yang namanya kekekalan gak ada ujung, gak ada pangkal, selama-lamanya, saudara-saudara dikasih Tuhan. Coba saudara bayangin, dulu waktu saya SD, saudara-saudara, itu ada orang yang biasanya datang ke sekolah dan jual buku. Nah, bukunya biasanya murah-murah. Dan waktu saya SD itu ada buku yang harganya cuma Rp1.500. Judulnya Siksa Neraka, saudara-saudara. Saudara pernah lihat buku itu? Buku Siksa Neraka. Memang itu bukan buku dalam pandangan kita ya saudara-saudara, tapi pandangan saudara kita sebelah. Tapi kalau saudara lihat gambar-gambar di buku itu pasti ngeri, saudara. Dan coba bayangkan kengerian seperti itu saudara akan alami selama-lamanya. Saudara benar-benar rasain rasa sakit seperti ketika saudara memang mengalaminya, saudara. Selama-lamanya, sungguh mengerikan. Tapi bukankah juga semakin membahagiakan apabila kita juga selama-lamanya tinggal di satu wilayah, di satu tempat, di satu area yang antara manusia dan Bapa di surga enggak terpisahkan. Bukankah itu pengharapan kita? Amin. Sepertinya tidak ada yang ingin masuk surga ya. Saudara-saudara, saya mau bilang ya, surganya orang Kristen tuh jangan dipikir penuh emas, terus kemudian berlian berserakan di lantai, terus kemudian rumahnya dari mutiara-mutiara yang indah gitu, saudara. Apalagi jangan saudara berpikir kalau saudara di sorga saudara akan disediakan 72 bidadari. Ora, saudara-saudara. Sorga kita enggak kayak gitu, saudara-saudara ini kasih Tuhan. Sorga kita melampaui segala akal manusia. Dan sorga dalam kekristenan tidak bicara mengenai tempat, tidak mengenai fisik, saudara-saudara. Sorga dalam kekristenan itu bicara tentang bersatunya kehidupan manusia dengan Allah Bapa selama-lamanya. Kalau hari ini kita berdoa kepada Tuhan, kita enggak iso lihat Tuhan, kita dibatasi dengan keterbatasan kita yang kita hanya merasakan Tuhan lewat hati nurani kita ketika Tuhan datang, saudara-saudara. Tapi ketika kita nanti di sorga itu gak lagi terjadi. Kita bisa menemui Tuhan, melihat wajahnya, melihat sosoknya, melihat pribadinya setiap kali kita pengen, saudara. Apa yang gak bisa kita lakukan, apa yang menjadi sangat terbatas hari ini, tidak lagi terjadi ketika kita ada di sorga. Maka saudara-saudara dikasih Tuhan, kita perlu menyadari betapa penting bersatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Karena sekali lagi, apa yang dialami Tuhan Yesus, Yesus berhasil mengalahkan kematian. Dia dibangkitkan, dia kemudian naik ke sorga, dimuliakan. Maka kalau kita bersatu dengan tubuh dan darah Yesus, itu juga yang kita alami. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu sekali lagi, perjamuan kudus tidak pantas untuk disepelekan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Gereja kita, saudara-saudara, gereja sidang jemaat Allah, saya pastikan saudara tahu nama gereja ini ya. Jangan-jangan saudara sekian lama enggak ada di tempat ini duduk. Gerejamu apa? GSJA. GSJA apa? Gereja Sidang Jemaat Abram. Oh bukan. Bukan saudara-saudara. Gereja Sidang Jemaat Allah, saudara-saudara ya. Pastikan jangan sampai salah. Gereja Sidang Jemaat Allah, saudara-saudara. Dalam Gereja Sidang Jemaat Allah ada satu buku yang namanya TGPP, saudara-saudara. Itu undang-undang dasar gereja kita. TGPP itu tata gereja dan peraturan pelaksanaan, saudara-saudara, yang dibuat oleh Badan Pengurus Pusat dengan disetujui oleh semua pendeta yang ada di Indonesia.
pendeta GSCA yang ada di Indonesia. Dalam TGPP saudara pasal yang ke-6, saudara, di situ mencatat adanya sakramen yang diadakan oleh Gereja Sidang Jemaat Allah. Dan sakramen dalam Gereja Sidang Jemaat Allah hanya ada 2, saudara-saudara. Sakramen itu memang tidak membuat kita menjadi selamat. Sekali lagi, keselamatan itu hanya kita peroleh dengan kita mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengakui Dia telah dibangkitkan dari antara orang mati, saudara-saudara. Itu membuat kita diselamatkan di dalam secara fisik dan juga secara hati nurani. Keyakinan itu yang membuat kita diselamatkan, saudara-saudara. Dan ketika kita telah diselamatkan, berikutnya kita juga harus hidup dalam keselamatan dengan berada di bawah kepemimpinan Roh Kudus secara mutlak. Tetapi kemudian saudara-saudara, dalam rangka membuat kita bisa melakukan ibadah dengan baik, maka ada yang namanya sakramen. Upacara sakral, upacara penting yang dilakukan gereja karena esensinya juga dianggap sangat penting. Dan di Gereja Sidang Jemaat Allah ada 2 sakramen, hanya 2 saja, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Sakramen yang pertama, baptisan. Oleh sebab itu kenapa di sini di gereja kita baptisan tidak bisa dilakukan. Saudara datang ke gereja maka sore nanti dibaptis, tidak bisa. Saudara harus mengikuti kelas pendalaman Alkitab dahulu beberapa waktu untuk memahami pelajaran-pelajaran mendasar dan penting dalam kekristenan yang Alkitabiah, baru kemudian saudara bisa melangkah ke jenjang berikutnya. Waduh, kayak terapi ya saudara. Baru saudara bisa dibaptis. Tidak ada pengecualian di gereja ini. Kalau ingin dibaptis, wajib ikut katekisasi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dan yang kedua, saudara, perjamuan kudus. Sakramen yang kedua, perjamuan kudus. Artinya Gereja Sidang Jemaat Allah menganggap baptisan dan perjamuan kudus ini menjadi sesuatu yang penting, amat sakral, suci adanya. Saudara-saudara. Oleh sebab itu kita lakukan itu. Kita lakukan perjamuan kudus setiap minggu pertama, saudara. Dan gereja kita tidak mengizinkan anak-anak di bawah umur, mereka yang belum dibaptis, ikut dalam perjamuan kudus. Saudara-saudara dikasih Tuhan. Kenapa? Karena kalau mengacu dalam TGPP Gereja Sidang Jemaat Allah, syarat untuk mengikuti sakramen adalah sudah menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Maka anak-anak balita, apakah mereka sudah mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Belum. Saudara-saudara, belum. Oke, mereka diserahkan di gereja ini, didoakan, ditumpangi tangan. Tapi kan mereka nggak ngerti apa-apa, saudara. Tidak mengerti apa-apa. Oleh sebab itu, saudara-saudara, di tempat ini hanya mereka yang sudah dibaptis. Karena setidaknya dengan dibaptis mereka mengakui bahwa Yesus itu benar-benar Tuhan, satu-satunya Tuhan dan satu-satunya Juru Selamat. Baru kemudian mereka diperkenankan untuk mengikuti perjamuan kudus. Karena sekali lagi gereja ini menganggap perjamuan kudus menjadi bagian yang sangat penting dan tidak boleh disepelekan, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Bagaimana cara kita menghargai perjamuan kudus? 1 Korintus 11, 27 dan 29, perhatikan baik, saya akan bacakan menurut saudara. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak, saudara-saudara, dengan cara tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap apa? Tubuh dan darah Tuhan, saudara-saudara. Artinya ketika kita melakukan perjamuan kudus dengan cara yang tidak layak, kita menganggap pengorbanan Yesus di kayu salib yang seharusnya luar biasa menjadi pengorbanan yang tidak pantas. Ketika kita melakukan perjamuan kudus dengan cara yang tidak layak, kita menganggap sepele pengorbanan Tuhan Yesus, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Cara yang tidak layak itu seperti apa sih yang dimaksud? Karena barang siapa makan dan barang siapa minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, saudara. Maksud mengakui tubuh Tuhan ini, saudara yang dikasih Tuhan, tanpa saudara ngerti
Maksud dari perjamuan kudus itu untuk apa? Tetapi saudara melakukannya, itu menjadi bagian saudara melakukan perjamuan kudus dengan cara yang tidak layak. Maka saudara-saudara ini kasih Tuhan, saudara, makanya Ibu Gembala sering sekali ngomong, ujilah dulu hatimu, periksalah dulu hatimu, baru lakukan perjamuan kudus. Kalau hatimu ngerasa kamu nggak layak, saudara nggak apa-apa nggak lakukan perjamuan kudus. Daripada saudara berdosa, saudara. Berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan, saudara. Oleh sebab itu kita perlu mengerti kenapa kita harus melakukan perjamuan kudus. Kita harus mengerti unsur-unsur perjamuan kudus itu suci, saudara. Oleh sebab itu perjamuan kudus itu nggak boleh dibuat mainan, saudara. Karena dengan mempermainkan perjamuan kudus, saudara menyepelekan pengorbanan Tuhan Yesus. Tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Maka sekali lagi, perjamuan kudus ini menjadi sesuatu yang sakral dan amat penting bagi hidup kita. Kita tidak boleh sepelekan itu. Memang saudara, inti kita bertuhan bukanlah ketaatan dalam melakukan hukum-hukum. Ya saudara-saudara, inti kita dalam bertuhan, dalam kekristenan ini adalah melakukan relasi, membangun hubungan dengan Tuhan. Tapi jangan lupa saudara-saudara, dalam membangun hubungan ada dua unsur yang tidak boleh kita lupakan. Bahwa Tuhan memang membuka dirinya untuk kita bisa akrab dengan Dia. Tapi jangan lupa, Tuhan itu suci, Tuhan itu maha kudus, Tuhan maha tinggi, saudara-saudara. Maka dengan cara yang demikianlah, menjaga kekudusan, menjaga kesucian, menjaga hidup kita, menjadi cara agar kita bisa menghormati Tuhan. Kalau kita mau menghormati Tuhan, caranya cuma satu, hidup suci dan hidup kudus. Wis itu tok. Makanya Alkitab katakan, kuduslah kamu, sebab Allah itu kudus. Barang siapa yang bisa naik ke gunung Tuhan, selain mereka yang suci dan kudus hatinya, kata Alkitab. Maka sekali lagi saudara, di akhir pengajaran kita pada pagi hari ini, amin. Akhir memang amin itu selalu nikmati ya saudara ya. Langsung melek kabeh, tak lihat si Yois itu tadi gue ini ya saudara. Dia ngomong akhir langsung amin. Sembrono ya, bahaya ya saudara-saudara. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, perjamuan kudus menjadi bagian yang sangat penting untuk kita lakukan. Karena sekali lagi, perjamuan kudus itu mengingatkan kita tentang pengorbanan Tuhan Yesus yang dahsyat. Perjamuan kudus menjadi cara kita menyaksikan diri kita kepada dunia, kepada kepada saudara-saudara seiman, kepada Tuhan dan juga kepada iblis, bahwa kita adalah orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan. Dan perjamuan kudus membuat kita bersatu dengan tubuh dan darah Tuhan, sehingga kita tidak pantas menyepelekan perjamuan kudus. Untuk itu, lakukan perjamuan kudus dengan cara yang pantas, yaitu dengan cara mengerti makna perjamuan kudus, dengan cara menghargai unsur-unsur perjamuan kudus, dan kemudian kita akan bisa menghargai Tuhan dengan hidup suci dan kudus. Kita bersyukur Tuhan membuka dirinya buat kita, sehingga kita bisa menghampiri Dia. Tetapi sekali lagi yang harus kita lakukan, ada kesakralan dalam kita membangun hubungan dengan Tuhan. Kita boleh akrab dengan Tuhan, kita bisa akrab dengan Tuhan, tapi jangan lupa ada kesakralan Tuhan yang juga harus kita hormati, ada kesucian Tuhan yang harus kita hormati, ada kekudusan Tuhan yang harus kita hormati. Caranya adalah dengan hidup suci dan kudus. Amin. Tuhan memberkati. Pemain musik boleh ada di tempatnya bersama dengan singer dan WL. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita persembahkan hidup kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita menjadi orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Tuhan, oleh karena pengorbanannya. Ketika Tuhan telah memerdekakan kita, saudara-saudara,
Dia telah mengorbankan segala sesuatu buat kita. Dia menganggap sesuatu yang awalnya berharga menjadi tidak berharga, supaya kita yang awalnya tidak berharga menjadi berharga. Alkitab mengatakan dia Allah yang kaya, tetapi dia rela menjadi miskin supaya kita yang miskin menjadi kaya. Tapi ketika kita telah menjadi kaya, kita menjadi berkelimpahan, kita menjadi layak, diperkenan oleh Tuhan, tetap jaga itu dengan menghargai, menghormati semua yang Tuhan lakukan buat kita. Salah satunya adalah perjamuan kudus. Mari kita berjanji bahwa kalau hari ini kita hidup, kita mau hidup untuk Tuhan. Kalau hari ini kita masih bisa bernafas, mari kita gunakan untuk menyembah Tuhan, mengabdikan diri kepada Tuhan. Kalau ku hidup bagimu. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Roh Kudus meteraikan firman Tuhan hari ini, meteraikan pengajaran hari ini di dalam hati, pikiran, perasaan, kehendak kami, supaya hidup kami benar-benar berkenan di pandangan Tuhan, supaya kami bisa merasakan perasaan dan pikiran Tuhan, supaya kami bisa menghargai perasaan dan pikiran Tuhan lewat setiap perilaku kehidupan kami, perbuatan kami. Karena yang kami tahu bahwa Tuhan telah memerdekakan kami dari segala hukum dosa, memerdekakan kami dari segala kutuk dosa. Kami sehingga boleh hidup dalam kemerdekaan, kami boleh hidup dalam perkenanan Tuhan. Kami memiliki hubungan yang dipulihkan oleh Tuhan. Dan hari ini kalau kami bisa berdiri di tempat ini, kami mau berdiri sebagai orang-orang kudusnya Allah, sebagai orang-orang sucinya Allah, di mana kami mau dalam setiap aspek kehidupan kami hanya Allah yang semakin besar, hanya Allah yang semakin tinggi, hanya Allah yang semakin kami agungkan. Kami bersyukur Tuhan buat setiap anugerah-Mu, dan di dalam nama Yesus berkat kami terima. Amin. Tuhan memberkati. Mari bangkit berdiri bersama-sama, kita akan mengakhiri ibadah kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan, sebab Engkau baik, sangat baik dan teramat baik buat kami. Terima kasih memberkati setiap hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan Tuhan yang sudah memberkati, yang sudah melayani Engkau Tuhan. Kami pun berdoa untuk seluruh jemaat-Mu pagi hari ini Tuhan, yang sudah beribadah bersama-sama. Kami rindu, kami pulang tidak sama dengan pada waktu kami datang. Kami pulang, hati kami, roh kami sudah dibaharui oleh Tuhan. Kalau ada yang sakit pagi hari ini, kami percaya di dalam nama Yesus kami sudah disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur pagi hari ini. Kami pun menyerahkan ibadah Eklesia Kid pagi hari ini.
yang bertemakan 17 Agustus, kami rindu anak-anak pun diberkati lewat ibadah kami. Terima kasih, mari saudara terkasih, kita akan pulang bersama-sama. Kiranya kasih karunia, rahmat dari Allah Bapa kita, cinta kasih, kemurahan dari Tuhan Yesus, dan Roh Kudus akan terus menyertai kita, memberi kekuatan dan penyertaannya terus sempurna dalam hidup kita, mulai hari ini saudara, dan sampai selama-lamanya. Mari bersama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati kita.